gampang sakit hati, nggak gampang tersinggung. Salah satu bagian dari adab. Maka kita sebagai warga masyarakat yang sudah memiliki bertemu dibuat muka, dibuat pendapat, dibuat penilaian, kalau kita jangan sampai gampang-gampang tersinggung. Sekarang hubungannya alasan masalah beda pendapat sedikit bacoan, nggak sama dengan kebijakan kita musuhan sampai anak cucu. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lapang dada ini salah satu bentuk kerinduan kita mengakui di atas langit masih ada langit, di atas cahaya masih ada cahaya. Kita nggak boleh merasa lebih benar daripada siapapun. Berendahlah kita semasa sebenarnya sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan kita. Itu hakikat al-qul harus apa-apa. Meskipun kita menjadi orang yang berpangkat tidak ada masalah, harus mengakui masalah. Kebanyakan kalau kita sudah orang berpangkat, kita orang yang mungkin kita punya jabatan, ketika kita salah, banyak yang tidak mau mengakui kesalahannya. Ini buat cara kita nyombong, kita nyuap, masih berintis supaya kita lolos, nama baiknya supaya kita bercepat. Tapi catatan tidak kita lupa, di hadapan Allah akan masih atau selamanya akan menjadi orang yang tidak benar. Selanjutnya, wal hadasah, tutur kata, ngomong-ngomongan dengan al-quwa menggunakan akal. Jangan sampai kita ngomong menggunakan ego, ngomong menggunakan nafsu, ngomong menggunakan melumpuhkan, mengalahkan akal kita. Kita sebagai manusia yang Allah diberikan akal, berlebihan. Manusia yang paling makhluk yang paling baik yaitu manusia. Karena dengan diri kita ada akal. Akal inilah yang kita gunakan dengan sebaiknya, dengan seefisien mungkin, sebaik mungkin, supaya dampak kita itu dibedakan oleh kita manusia. Kita bukan hewan, kita bukan kambing, kita bukan apa-apa sebagainya. Ambil satu contoh, ibadah puasa. Kalau kita puasanya hanya harus dan lapar, tidak ada beda ketika kita hewan. Kambing kita masukkan kandang, dengan tutup, tidak kasih makan dan kasih minum sehari puasa. Tapi yang berbeda dari hewan dan manusia, kita adalah memiliki akal, dan di mana akal inilah di mana kita berbuat oleh Allah keistimewaan berpikir lebih baik kepada makhluk lain yang seperti hewan dan sebagainya. Dan bagaimana puasa yang baik? Di antaranya itu puasa yang memang menjaga keutuhan pahala. Jadi tidak hanya menahan haus dan lapar, tetapi menahan apapun yang dapat mengurangi dari pahala puasa. Itu makna puasane menungso. Puasa tapi lanjut gosip, puasa lanjut musuhan dengan tetangga, puasa lanjut tidak menjadi anak dengan lebih baik. Itu berarti puasanya sama dengan puasa dan puasa ini di bulan Muharram ini menempati kedudukan kedua setelah puasa bulan Ramadan. Untuk bentuknya sunnah, tapi kemuliaan derajatnya di bawah bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ada kemampuan, ada waktu kita puasa di bulan Muharram ini. Boleh puasa 1 bulan penuh, boleh, baik, atau minimal 10 hari pertama ini, tanggal 1 sampai tanggal 10. Belum kuat tanggal 9
9 dan tanggal 10 di bulan Muharram. Kalau nggak kuat 10 dan 11. Mengapa? Kalau sebenarnya tuntutannya yaitu yang bagus di bulan tanggal 10 dan bulan Muharram, tetapi ada ulama yang mengatakan kalau puasa di bulan Muharram di tanggal 10 saja itu menyerupai seperti puasa yang orang Yahudi. Maka kita dilaporkan disunahkan dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 9 dan 10. Tanggal 9 yaitu Asyura, tanggal 10 yaitu Asyura. 9 lupa, 10 dan 11 adalah bulan Asyura atau bulan Muharram. Dan fadilahnya di bulan Muharram ini ketika kita puasa 1 hari tanggal 10 Muharram, fadilahnya dapat menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang telah lampau. Tapi banyak ulama yang tahu dosanya yaitu dosa-dosa yang kecil. Apa itu dosa kecil? Yang tak besar. Jadi intinya meskipun ada poso hati, tetap bagaimana kita selalu jangan lengah, jangan lelah untuk selalu berbuat baik. Dan anjuran lagi di malam ini Bapak Ibu monggo, ini riwayat dari Sayyid Al-Maliki. Beliau istiqomah sedang di malam 1 Muharram minum susu. Nanti yang punya susu bukan maksudnya susu yang kurang, susu putih. Jadi putih itu disampaikan yaitu pemilihan kejernihan hati. Ini ada tata rumah. Barokah ulama yang Sayyid Al-Maliki. Di situ setiap malam 1 Muharram saya bisa rumah untuk susu pada santri-santrinya. Aku sudah berwarga, yang ini senang berbuat yang baik, senang dengan yang menyatakan boleh berkorban, maka setelah berkorban semoga lebih baik. Al-Masyur bermusyawarah adalah adab. Jadi dalam keluarga pun dengan sebagai laki-laki meskipun memegang tabung kekuasaan rumah tangga tidak boleh semena-mena menggunakan kekuasaannya. Tetap bagaimana keluarga yang paling indah, keluarga yang diridhoi Allah, suami bisa memuliakan istrinya, bisa memuliakan menempatkan istri sebagai mukmin. Jadi meskipun kita sebagai laki-laki memiliki hak penuh tentang rumah tangga kita, tapi dibalik khususnya laki-laki adalah bagaimana ketika suami bisa bagaimana memuliakan istri, dan istri bagaimanapun dimana jenengan surga jenengan adalah di bawah surganya laki-laki. Maka meskipun jenengan ahli ibadah yang bingung, ahli ngaji, setiap Senin itu ngaji dulu rombongan muslimat, jadi setiap malam apa baru ngaji rombongan apa, tetapi dengan di rumah nggak pernah senyum dengan suami, nggak pernah mencucikan kantong suami, nggak pernah sungkem saling kepada suami, maka jangan surga yang dengan dapat orang berpenak-penak orang itu nanti dapat surga pasti teman kepada suami. Dengan sungkem kepada suami dengan itu diibaratkan seperti menyium hajar as. Kalau kita ingin menyium hajar pasti kita mahal, minimal 25 juta, 20 juta dan kita bisa lakukan, bisa menyium hajar as. Apel berfirman itu mencium tangan suami jenengan. Bangun tidur sebelum berangkat ke masjid, cukup kepada suami jenengan.
Dan ini insya Allah sudah hampir hilang tradisi suntuk kepada suami. Karena suami itu untuk melatih sholat, meskipun suami jenengan belum mau sholat, tetap itu adalah imam jenengan, tetap dengan hormati sebagai suami. Wajib man menyimpan rahasia, ini termasuk juga bagian dari adab. Jangan sampai kita sebagai warga muslim gampang buka aib tonggone, buka celah cacat tonggone. Dan ini ramai sekarang kalau ada di acara televisi, acara silek, acara begitu acaranya gosip, begitu kok malah masuk TV dan juga masuk berita. Itu bukan gosip, acara gosip berarti gosip, kemudian buka aib tonggo. Bila dengan masih senang membuka aib tangga, ingat Allah juga nantinya sebelum kita meninggal, Allah juga akan menampakkan maksiat kita, menampakkan dosa kita selama kita masih di dunia ini. Jadi dosa apa yang pernah kita lakukan sebelum kita taubat, maka Allah akan menampakkan semua sebelum kita menemui ajalnya. Dengan sedang gosip, nanti sebelum meninggal, apa aib kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita menjaga aib tetangga kita, insya Allah kita mati dengan sampai meninggal, kejelekan kita, Allah pun juga akan menutupinya. Jadi ketua gosip, ketua rasa-rasa ini harap untuk membuatkan kajiannya daripada